bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Kita wajib menetapkan. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alas istawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, pemirsa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan, rahmat dan nikmatnya, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali ada yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Juga agar tidak terjadi salah paham, tonton video ini sampai selesai. Pemirsa, untuk kesempatan kali ini saya akan meluruskan pemahaman dari Wahabi yang mengatakan Allah itu ada di atas. Orang-orang Wahabi mengotot sekali mengatakan Allah ada di atas, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini yang dinamakan bid'ah sesungguhnya. Jadi orang-orang Wahabi mengatasnamakan diri Salafi, yaitu pengikut ulama salaf. Tapi ulama salafnya itu tidak meyakini Allah di atas. Ambil dari sebuah ayat, yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebagaimana video berikut, mari kita simak videonya. Bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Kita wajib menetapkan. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alas istawa. Juga pemirsa, sengaja saya tampilkan videonya agar kami itu tidak dianggap memfitnah. Karena anak-anak buahnya ini, jemaah-jemaahnya, pendukung-pendukungnya ini membabi buta dalam membela mereka. Jika kami NU yang itu dibilang taklid buta, padahal mereka sendiri yang taklid buta pada ustadznya, meskipun sudah salah, dibongkar kebohongannya, masih dibela. Itu namanya taklid buta. Mengenai keyakinan Allah di atas, itu yang dinamakan akidah bid'ah. Inilah akidah yang disebut dengan akidah bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, ya perbuatan termasuk keyakinan ini, laisa alaihi amruna, yang bukan urusan kami, urusan agama kami, fahuwa raddun, maka keyakinan itu ditolak. Di keyakinan mereka ini keyakinan yang tidak benar, akidah yang tidak benar. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal Allah, yang sama dengan Allah, fil ardi, di langit, di bumi maupun di langit. Dan Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Kalau Allah dikatakan Allah di langit, berarti menunjukkan Allah itu bertempat. Di video lain mereka mengatakan orang NU dituduh mengatakan Allah di mana-mana. Nah ini mereka melamun, membayangkan orang NU bertanya apa mengatakan Allah ada di mana-mana. Itu tidak benar ya. Ulama-ulama kami tidak pernah mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah tak ada di mana yang benar. Allah itu tidak ada di suatu tempat. Tapi Allah ada pada suatu itu di mana Allah itu pantas, yang pantas untuk Allah. Allah tidak ada di mana-mana, Allah itu ada pada suatu yang sepantasnya Allah itu berada. Itu sebenarnya.
Keyakinan Wahabi Allah di atas ini jelas bertentangan dengan akidah-akidahnya para ulama, para tabi'in dan sahabat serta Nabi Muhammad SAW. Ini mengartikan hanya satu ayat diartikan kemudian dipahami. Coba saya mau bertanya pada pendukung-pendukungnya nanti di channel ini, silakan jawab. Ya, insya Allah saya baca semua. Kalian meyakini Allah di atas. Bagaimana dengan ayat yang ini? Nah, ini ayat yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan ialah bagi Allah al-masyriqu, arah timur, wal maghribu, dan arah barat. Nah, artinya Allah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya. Bukan Allah itu memiliki arah dan barat, tidak. Tapi arah barat dan arah timur itu Allah yang menciptakan. Fa aina ma tuwallu, maka kemana saja kamu menghadap, fasamma wajhullah, maka di sanalah zat Allah. Dengan ayat di sini, ayo Allah itu ada di mana? Bertentangan dong dengan ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Katanya Allah ada di atas, bersemayam di atas. Sekarang ini firman Allah, di mana saja kamu menghadap, maka di sanalah zat Allah. Kita ada di bumi, berarti Allah di bumi. Begitu. Kalau kita menghadap ke barat, berarti Allah ada di barat. Kalau kita menghadap di selatan, maka Allah ada di selatan. Begitu pahamannya. Saya tanya ini, bukan pemahaman saya ini. Kalau kami meyakini Allah itu tidak bertempat, tidak ada di suatu tempat, Allah itu ada pada suatu di mana sepantasnya Allah ada. Dan tidak sama dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah seorang pun. Ya. Ini fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja, di mana saja kamu menghadap, maka di sanalah zatnya Allah. Di sanalah Allah. Jadi kalau kita ada di selatan begitu. Bisa dijawab pemirsa untuk pendukung dan jemaahnya Wahabi Salafi ini. Innallaha sesungguhnya Allah wasi'un, dialah zat maha luas, alimun lagi mengetahui. Kemudian ayat yang ini lagi. Ayat yang ini ya, Rahmanirrahim. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Maka ketika Musa mendatangi api itu, nudiya dipanggilmu. Ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka, sesungguhnya saya ini adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaik, bukalah sandalmu, innaka sesungguhnya kamu Musa bil wadil muqaddasi, ialah berada di lembah yang suci. Bil wadil muqaddasi, di lembah yang suci. Nah, ini waktu Nabi Musa berada di Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Ayo, Allah ada di langit, apa ada di Palestina? Ayo jawab yang jujur. Allah ada di langit, apa ada di Palestina? Ini umpamanya ya, ini umpamanya mereka menjawab. Itu kan dulu zaman Nabi Musa, ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa pun itu dulu zamannya Nabi Muhammad. Kalau sekarang ada di mana? Apa tetap di langit? Apa di Palestina? Dalam ayat lain Nabi Musa menghadap Allah di Tursina. Apakah Allah ada di gunung Tursina? Ayo jawab, di mana? Ada di mana? Ada di langit? Apa ada di bumi? Apa ada di gunung Tursina? Apa ada di Palestina? Kemudian ini ada sebuah hadis, ya. Hadis ini syarah hadis Anas.
Ini ya hadisnya. Inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya salah satu dari kalian idza qama ketika hendak mendirikan fi sholatihi berdiri dalam sholat fa innahu yunaji rabbahu, maka sungguhnya dia itu sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Tuhannya. Di sini ini ya, ini yang digurui, inna ahadakum idza qama fi sholatihi, sesungguhnya salah satu dari kalian ketika berdiri di dalam sholatnya fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya dia itu sedang bermunajat, sedang berkomunikasi dengan Tuhannya. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal kiblati, sesungguhnya Tuhannya dan Tuhannya dia orang yang sholat ini antara dia wa bainal kiblati, di antara kiblat. Berarti ada di tengah. Yuk jawab. Wala yabzuqanna ahadukum, jangan sekali-kali meludah salah satu kalian kibalal kiblati, ke arah kiblat. Walakin an yasari, tapi meludahlah ke arah kiri, au tahta qadamihi, atau di bawah atau ke bawah kakinya. Ayo, ada di mana? Menurut hadis tadi, ketika kita sholat, kita menghadap Allah, maka sekali-kali kita jangan meludah ke depan, jangan meludah ke arah kiblat, karena di antara kita dan antara kiblat itu ada Allah. Berarti Allah itu ada di depan kita, seperti itu. Ayo saya tanya kepada saudara Salafi Wahabi, ya, di mana sebetulnya? Apa ada di langit seperti yang kalian yakini Ar-Rahman Ar-Rastawa? Bagaimana dengan ayat yang tadi? Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap maka di sana zat Allah. Kalau kita menghadap ke bawah berarti ada di bawah, begitu. Ada di utara seperti itu. Ada di barat atau ada di timur atau ada di Gunung Tursina. Ayo, yang mana? Atau Allah ada di Baitul Maqdis karena berdasarkan ayat tadi. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Inni ana rabbuka fakhla'na laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ada di mana sebetulnya? Ayo. Jadi kita jangan pakai satu ayat kemudian ditafsirkan seenak udelnya pas mengatakan Allah ada di atas. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis Nabi? Tentang hadis tadi itu, janganlah salah satu kalian itu meludah ke arah kiblat, artinya meludah ke depan. Karena sungguhnya antara kita dengan kiblat itu ada Allah. Berarti Allah ada di bumi, seperti itu. Kepada saudaraku Salafi Wahabi, silahkan jawab. Tolong jangan ngawur ya. Jawabnya jangan ngawur. Jawab sesuai dengan dalil. Tadi sudah saya kasih bocoran dalil kepada kalian, ya. Saya bacakan dalilnya. Tadi fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemudian yang kedua, inni ana rabbuka fakhla'na laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Di Baitul Maqdis. Kemudian hadis Nabi tadi itu, jangan meludah ke depan karena antara kita dengan kiblat itu ada Allah. Terakhir, Nabi Musa pernah menghadap Allah di Gunung Tursina. Sekarang tentukan Allah ada di mana menurut kalian? Karena jelas ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bertentangan dengan dua ayat yang lain dan hadis Nabi tadi. Bertentangan. Selamat menjawab, saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Tapi tolong jangan ngacau. Dan saya ingatkan kepada kalian ya, komentar yang tidak sopan itu akan terhapus dengan sendirinya. Bukan saya yang menghapus, tapi sistem YouTube yang langsung menghapusnya. Ya. Misanggah di sini meneruskan pemahaman Wahabi ya.
kami orang NU meyakini Allah tidak bertempat. La yahullu fi makanin. Allah tidak menempati suatu tempat. Allah ada pada sesuatu. Allah itu pantas. Yang sepantasnya Allah ada. Bukan bertempat. Begitu keyakinannya. Dan orang yang meyakini Allah ada di mana-mana itu bukan keyakinan kita, bukan keyakinan ulama kita. Itu muncul dari orang awam. Begitu. Ya sudah, saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan jangan lupa lagi simak videonya sampai full, kemudian dijawab ya. Simak videonya juga full, ditonton baik-baik, diresapi, tentukan dan kasih jawaban di kolom komentar. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, menjadi tambahan wawasan dan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.